Saya pernah mampir ke Syria, tentunya sebelum gejolak akhir-akhir ini. Kemudian saya diundang makan oleh kelompok masyarakat di sana karena saya diminta menyampaikan ceramah tentang Indonesia. Kemudian di hidangannya itu katanya dihidangkan makanan Syria. Kemudian ya oke, ternyata makanan Syria itu saya lihat Indomie, ya. Jadi Indomie ini kok ada di waktu Damaskus. Awal tahun 90-an, pada saat itu direksi menentukan bahwa produk-produk Indofood ini harus bisa ekspor dan keluar. Kenapa? Karena kita melihat nomor satu bahwa walaupun pasar domestik ini besar, tapi tidak menutup juga keluar jauh lebih besar. Nah, pada saat itu kita mengambil sikap bahwa kita harus menjalankan ekspor. Walaupun pada saat itu kita ketahui bahwa produk dari Indofood ini ada di mana-mana, tapi bukan atas drivernya perusahaan. Oh. Nah, pada saat itu salah satu bidikannya adalah tentunya Timur Tengah. Timur Tengah justru Timur ya. Tengah. Jadi bukan Asia tapi langsung ke Iya. Timur Tengah. Mengapa? Karena kita melihat ada permintaan ke daerah itu karena tenaga kerja Indonesia banyak. Itu nomor satu. Nomor dua, pada saat itu juga kita hampir setiap tahun kalau ada naik haji, banyak yang membawakan produk-produk kita ke Timur Tengah. Berawalkan di sana, saya kira. Tidak menutup juga di lain-lain negara kita juga mulai membidik. Jadi produk ini memang suatu memiliki tren kecepatan dan mungkin rasa spices Indonesia itu ada. Saya kira itu berkembang. Jadi berkembang tahun 95, 6, 98, tahun 2000 itu jadi pesat sekali. Besar sekali. Ya, pesat ya. Jadi pertumbuhannya. Sampai sekarang. Terus masih tumbuh. Dan itu membawakan terus joint venture yang ada di sana tumbuh. Dan mungkin ditemukan di Syria ya. Iya. Karena di Syria ada pabrik. Iya, saya lihat itu pabriknya. Di pabriknya ada di Syria. Terus tumbuh kembang di Yemen juga ada. Yemen. Ya. Satu ke anu, satu ke bawah. Ya. Yemen, terus juga di Egypt. Jadi tumbuh kembangnya itu mungkin dari sana, tentu juga melalui pembantu rumah tangga. Ya, dan anak-anak mungkin yang dulu yang tinggal di sana mau nggak mau kan icip-icip juga karena pembantunya makan. Nah, saya kira itu bertumbuh kembang dan anak-anak itu sekarang sudah dewasa dan lain sudah beranak pinak pula dari masyarakat. Ngomong-ngomong itu kan tadi kita bicara produksinya ya. Ya. Kemudian marketingnya itu apakah jalan begitu sendiri atau juga didukung promosi? Nah, itu berkembang terus dari Mesir dan turunlah ke Nigeria. Sampai Nigeria. Ya kan? Jadi mengikuti pasar masyarakat yang dulunya menemukan produk ini. Di Nigeria ya tumbuh pula gitu loh. Jadi sekarang itu ada di Nigeria, kalau saya tidak salah Sudan. Ya, nanti mungkin ke Mozambik. Jadi ada direktur internasional kami yang menangani hal itu. Dan kita melihat Afrika dan Timur Tengah itu mungkin kurang lebih hampir 560 juta orang ya. Dan punya potensi. Nah, ngomong-ngomong tadi Bapak kita Timur Tengah dan Afrika. Kalau yang ke arah negara-negara seperti Turki, jadi dari sana tumbuh kembang ke Turki, mungkin kita melihat Serbia dan daerah sana. Di sana juga berkembang. Iya, punya potensi. Ada pabrik juga? Belum. Distribusi ya. Kalau saya tidak salah di Turki yang akan dimulai.
Wah, Di Turki yang akan mulai. Dan kita turun ke bawah, ya kita lihat Iran, Irak, semuanya dipasok dari Saudi Arabia. Turun ke Pakistan, India otomatis karena ada permintaan, dan sekarang juga masih mempelajari investasi di sana pilihannya, karena masing-masing provinsi sistem pajaknya berbeda-beda. Nah, kalau sudah produksi itu yang dari Indonesia apa gitu loh. Yang dari Indonesia itu bumbunya. Jadi bumbu-bumbu semua kita ekspor. Jadi memang dibuat di sini bumbunya. kalau mie-nya dibuat di Mie-nya biar di sana, di nggak sana. apa-apa. Oh, tapi bumbu tetap Ya, tetap di. karena mengekspor bumbu itu kan padat. Kalau mie kan volumetric. Itu satu sisi. Tentunya di masa yang lampau, saya belum tahu sehari ini. Masa yang lampau itu terigu di sana kan subsidi. Memang pemerintah khusus. Gitu. Nah itu sehingga di sana ada kekhususan. Seperti kita ketahui bahwa di industri makanan ini konsumen itu kan ada tuntutan. Tuntutan daripada konsumen muda kita ini atau di dunia itu satu tren adalah convenience. Convenience itu bagaimana cepat saji, mudah dimasak dan lain sebagainya. Yang kedua yang pasti ada tuntutan nutrisinya. Dan yang ketiga ya pleasure, indulgence dan lain sebagainya. Nah, sehingga produk-produk makanan ke depan ini kan coba mengikuti tuntutan itu. Kalau nggak salah, Indofood ini adalah produsen instant mie yang terbesar di dunia. Mungkin ya, saya belum bisa. Bapak demikian rendah hati untuk bilang. Ya kan, karena kita kurang lebih kan 15 miliar ya dalam term capacity ya. Satu bulan. 1 tahun. Oh, 1 tahun. 15 miliar di Indonesia. Saya belum include yang di luar. Iya. Gitu. Iya. Ya, nah, sejauh pengamatan Bapak sebetulnya kan. Kalau yang di luar itu kan kurang lebih sepertiga kalau nggak salah yang ada di Indonesia. Menurut Anda rahasia kesuksesan Indofood ini apa? Ada roti tawarnya? Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, habis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia, tanah airku. Indomie, seleraku. Indomie, Indomie, seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie, seleraku. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yippee! Oles gurih, oles gurih. Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin.
Indofood ini sendiri kan sudah lama sebetulnya. Jadi sulit untuk kita mengatakan sukses, tapi di dalam kesuksesan ini adalah kegigihan dan konsistensinya. Saya kira itu ya. Karena berawalkan kan juga Indomie itu dari pemilik dulu tahun 74 Supermie juga ya. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang sudah berjalan lama tahun 80. Iya. Tapi dia bisa mengikuti tuntutan coba mengikuti tuntutan konsumen. Hal itu. Nah, kemudian tadi Bapak menarik sekali mengutarakan bahwa perkembangan pesaing kita, kalau nggak salah Cina tentu ya. Yang salah satu yang terbesar mungkin di Cina. Cina Ya, itu Cina. mereka cepat sekali, Pak. Mereka juga cukup cepat, tapi di sana penduduknya besar sekali dan mereka lebih banyak dan itu kemungkinan kalau nggak salah ya Presiden Group ya. Jadi itu dari Taiwan mungkin ya. Ngomong-ngomong, kalau kita agak kilas balik sendiri, waktu perang Vietnam melawan Amerika itu apakah Indofood sudah masuk di sana? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Sebab kalau bicara bisa-bisa Indofood ini akan berjasa ngasih makan Vietcong. Amerikanya bingung mereka karena makan instant mie Indonesia. Iya. Nah, Amerika Latin. Ya, Amerika Latin sudah banyak dari dulu ekspor. Oh, memang Sudah ekspor. Sekarang sudah mulai melihat. Yang paling besar Brasilia. Brasilia. Amerika Serikat sendiri. Amerika ada ekspor. Ada ya. Dan sudah masuk ke dalam bisa diterima ke dalam sistem high class outletnya. Yang mana saya belum tahu, tapi memang sudah diterima di sana. Tadinya kan biasanya etnik. Iya, betul. Mulainya etnik. Ya. Tapi ini sudah bisa beyond etnik ya. Beyond etnik. Nah, Pak Franky, terima kasih sekali. Tapi kan acara ini itu kan sebetulnya untuk membuktikan bahwa perusahaan Indonesia ini bukan cuma serku kandang, tapi benar-benar bisa kalau mau ya sebetulnya menguasai dunia ini. Ya. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini supaya kita bisa mengikuti jejak Indofood ini untuk menembus pasar dunia, di mana kita bukan aja dijajah oleh produk luar, tapi kita juga kalau bisa produk kita menguasai pasar dunia. Ya, saya kira nomor satu adalah mindset. Mindset yang paling penting. Betul bahwa pasar domestik ini cukup lukratif, ya. Tapi kalau ingin mindsetnya meletakkan bahwa saya akan melaksanakan ekspor, ya kan? Nah, artinya kalau sudah menyatakan saya ingin keluar, ada investasi. That is a trade investment and market investment. Harus bisa menyisihkan hal itu. Ya kan? Kalau sekedar hanya udahlah sama importer, Anda sebagai sitting duck duduk di sini ya kan, menunggu order saja. Iya. Jadi kita harus kalau menunggu order masih lumayan. Menunggu ditembak saja. Jadi harusnya betul-betul investment representative office, harus berani punya orang staff yang mau tinggal dan duduk di sana, representatif, dan membuka pasar itu, melihat betul-betul potensi. Kalau tidak, kita tidak mengetahui pasar, kita hanya bergantung kepada importir. Nah, itu tidak establishment. Setidak-tidaknya kalau itu di bidang makanan yang mendekati regulasi-regulasi atau yang kita alami seperti di Indonesia. Umpamanya saya katakan, kalau saya harus langsung ke Amerika loncat, berbeda, tuntutannya berbeda, peraturannya berbeda. Ya kan? Memang di produk makanan yang brand Indomie ini ada sesuatu yang agak aneh. Waktu set up ekspor
kita meletakkan export price itu lebih tinggi dari harga dalam negeri. Karena itu Indomie yang ekspor dengan Indomie yang dalam negeri harganya lebih mahal yang ekspor. Akibatnya juga ada pedagang inang-inang yang membeli produk Indomie lokal. Dia juga mengekspor. Nah, dalam trade produk ini hari ini kan per kontainer. Jadi ada di luar negeri itu outlet, single outlet yang mungkin satu bulan dia butuh satu kontainer dengan 10 sampai 15 macam produk. Apakah itu sapu lidi, apakah itu komoceng, kerupuk, ya. Salah satu Indomie di dalamnya. Nah, pada waktu masuk untuk jenis kontainer ini cukup single commodity yang dideklar. MP duty dari single commodity itu. Oh, ya? Yang lain nggak usah dideklar. Dah. Ya. Nah, itu yang saya istilahkan inang-inang yang hari ini gitu, bukan inang-inang koper nih. Iya. Per kontainer. Kita jangan salah. Sebetulnya ethnic outlet Indonesia itu seperti di Timur Tengah itu besar sekali. Toko-toko yang buka, yang jualan khusus produk-produk dari Indonesia. Dan tidak di sana aja, di mana-mana sebetulnya ada. Kalau saya nggak salah di Taiwan sendiri kurang lebih 700 outlet toko-toko Indonesia. Jadi perdagangan yang per kontainer ini juga bukan main. Nah, ada perusahaan yang mengimport hanya sekedar single product dalam jumlah yang banyak. Tapi ada individu yang juga membeli bermacam-macam. Iya, diversity. Masuk. Iya. Dan ini masuknya di ethnic supermarket yang kecil-kecil ini. Dan itu cukup banyak sebetulnya. Saya melihat bahwa Indomie ini di not informal market juga digunakan sebagai lead declaration kan? Untuk walaupun kemoceng dan lain itu ikut ikut di belakangnya kan? Ya. Kami ucapkan selamat berjuang untuk menguasai dunia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Ade mau dapat rezeki tuh. Emang iya, Bu? Iya, ini buktinya. Bu, yang bisa bikin seru begini, ya cuma kita lah singkong. Snack khas Indonesia dari bahan alami. Renyahnya bikin ngumpul jadi seru. Tuh, tangan Ibu gatel nih. Serunya kita lah singkong, hadirkan kehangatan khas Indonesia untuk keluargaku. Ada roti tawarnya. Ada, Bu. Roti jadi lebih spesial dengan Vilma Margarin. Lebih lembut, gurih, bernutrisi. Ya, abis. Oles gurih, oles gurih Vilma. Oles gurih Vilma. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Gurih, bernutrisi. Keluarga ceria, Indomie. Bubur! Sayur! Roti! Roti. Lewat mulu. Sayur, beli sayur. Kok tahu? Lah itu. Selalu ada ide segar dari Susu kental manis Indomie. Vilma Margarin. Vilma Margarinku, aku datang. Yeay! Yipi! Oles gurih, oles gurih. Vilma. Rasakan lembutnya Vilma Margarin.
gurih, bernutrisi. Oles-oles, ingat Vilma Margarin. Kita kali ini luar biasa sekali. Sebetulnya secara pribadi saya kenal beliau sebagai seorang musician, Pak Hilmi. Waktu itu Anda kemana sih anunya kok waktu itu hilang dari tanah air ini, tahu-tahu kemana waktu itu Anda? Kebetulan kemarin saya trip ke Afrika, Pak. Ke Afrika. Saya sama Pak Arifin kemarin berdua, kita diterima sama Wakil Presiden di Tanzania. Wakil Presiden Tanzania. Ketemu sama Menteri Energinya juga. Menteri Energi. Terus ke Mozambik. Ya, juga ketemu Menteri Energi, menjajaki kemungkinan di sana. Tapi memang itu adalah bagian dari tur kami ini di dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menjajaki potensi cadangan migas baru di luar negeri. Kita hari ini di luar negeri yang sudah produksi ya, itu di Oman. Oman? Di Oman. Nggak main-main? Ya, di Yemen. Yemen. Dan alhamdulillah tahun 2007 kita mendapat discovery yang besar di Libya. Di? Libya. Libya. Tapi karena perang ya kita harus berhenti dulu lah. Tapi sejak 3 bulan yang lalu kita udah full staff lagi Pak. Jadi seluruh staff kita udah kembali ke Tripoli, full operation. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita mulai konstruksi untuk bangun fasilitas produksi. Nah kemudian padahal ya mohon maaf Pak ya, kalau kita lihat selalu kami dengar seperti cepu ditangani oleh Exxon, ya kemudian ya yang lain-lainnya ya selalu kita dengar kok nama perusahaan luar negeri semua. Bagaimana Anda malah kemudian menangani yang di luar negeri itu? Itu ceritanya bagaimana? Industri migas ini mulai akhir abad ke-19 di Indonesia ini. Waktu itu Belanda di sini, ya 1880 sekian lah. Lalu the major ya, Shell, Exxon dan lain-lain. Mereka yang punya modal kan pada saat itu. Sehingga in the early days hampir 100% Pak, operasi migas kita itu asing. Bekerja sama dengan BUMN. Ya. Jadi hampir seluruh lapangan yang saya sebut low hanging fruits. Low hanging fruits, jadi yang gampang-gampang itu. Itu semua sudah dikuasai mereka. Dan Pertamina tentunya. Ya, tapi mungkin sampai 90% sih kemungkinan dipegang oleh asing. Kenapa? Karena eksplorasi ini sangat tinggi risikonya, Pak. Bayangkan aja, Pak. Dari 10 sumur yang Bapak bor, itu yang berhasil paling cuman 2 atau 3. Ya. Kalau hari ini di Indonesia yang potensinya paling besar di laut dalam, satu sumur itu cost-nya bisa antara 40 juta sampai 100 juta dolar. Satu sumur, Pak. Kalau dia dry hole, nggak ada isinya, besi tuanya aja nggak bisa dijual, Pak. Ya, jadi that's the kind of risk yang dihadapi oleh perusahaannya. Kita tahu usaha itu kan selalu mengandung risiko. Tetapi usaha ini, eksplorasi itu memang risikonya besar sekali. Keberanian itu kan ada titik tolaknya, toh. Ya, mulai nekatnya itu. Tapi begini, kalau nekat sih nggak boleh, Pak. Oh, nekat nggak boleh, oke. Okay. We have to do it based on what I call calculated risk. Jadi tahun 92 itu, pada saat Menko masuk ke industri migas, nggak eksplorasi dulu, Pak. Jadi kita beli perusahaan kecil yang sudah produksi. Kita ambil. Itu nasihat Anda itu? Ya, sama-sama lah. Karena Anda kan sudah pengalaman. I cannot take all the credits. Kita sama-sama lah, the team lah. Yeah. Jadi kita ambil yang relatif kecil, lalu kita kembangkan itu. Dari yang misalnya tadinya produksinya cuma sekitar 2.000, didouble, gasnya kita produksi.
Nah, dari itu kita berhasil mendapatkan extra cash flow. Nah, cash flow ekstra itulah yang kita pakai buat eksplorasi. Nah, kita memang membeli cadangan, ya, cadangan migas yang sudah produksi. Tapi yang lebih penting buat kita sebagai pemula di bidang produksi, yang kita beli itu adalah sumber daya manusia. Di perusahaan itu ada kira-kira mungkin 600 orang pegawai yang ditrain oleh perusahaan Amerika. Dan itu menjadi aset buat kita untuk mengembangkan lebih besar lagi. Ya. Nah, kalau kami boleh tahu itu dari sekian banyak sumber daya manusia yang Anda peroleh itu putra Indonesia, semuanya orang Indonesia. semuanya orang Indonesia. Ya, tentunya kita dari waktu ke waktu harus punya expatriates ya. Oh ya. Karena yang membedakan perusahaan seperti kita dengan Exxon, ConocoPhillips, BP, mereka tuh punya research and development yang besar. Ratusan PhD membackup operasi mereka. Kita ini nggak punya. We don't have that luxury. Jadi kita harus kerjasama dengan lembaga-lembaga riset internasional, dan kadang-kadang kita harus hire expat-expat yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan quality assurance, quality control, sehingga engineer-engineer kita ini bisa ditingkatkan kemampuannya. Saya harus akui Pak Arief ini level luck-nya tuh tinggi sekali. Tidak ada yang mengira bahwa kita akan menemukan cadangan besar di lapangan itu. Ya. Itu lapangannya sekarang namanya Rimau, ya, Rimau Field. Di situ di lapangan Stanford itu dulu, ya, di blok Rimau namanya. Dulu pada saat zaman Stanford, bukannya mereka nggak nemu, Pak. Ini